Nah, oke anak-anak, di sini kita akan mencari tahu ya informasi mengenai perilaku dan kegiatan positif apa saja yang bisa dilakukan pelajar di lingkungannya. Nah, di sini ada kegiatan-kegiatan positif dalam mengisi kemerdekaan ya. Di sini ada kegiatan yang di rumah, ada kegiatan di sekolah, kemudian di masyarakat. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang kegiatan positif yang ada di rumah ya. Nah, yang pertama itu membantu pekerjaan rumah sehari-hari ya. Kemudian yang kedua, bekerja sama dengan anggota keluarga lainnya, saling menghormati, menghargai sesama anggota keluarga. Nah, kemudian juga bisa melaksanakan perintah yang diberikan oleh orang tua. Kemudian selain itu, kita juga bisa memanfaatkan waktu belajar ya untuk bermain kepada teman-teman, yang memanfaatkan waktu untuk belajar daripada bermain ya, maksudnya seperti itu. Kemudian mengerjakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab kita di rumah sebagai seorang pelajar. Nah, kemudian yang kedua itu kegiatan yang ada di sekolah. Nah, di sini kegiatan yang ada di sekolah itu kita bisa mengikuti upacara dengan hikmat dan disiplin. Kemudian mematuhi seluruh tata tertib sekolah secara ikhlas dan bertanggung jawab. Nah, selain itu juga kita harus mengikuti kegiatan belajar mengajar dan upacara sekolah dengan baik. Kemudian menjaga nama baik sekolah ya, baik di dalam aturan luar maupun di dalam. Nah, kemudian aktif dalam kepramukaan atau PMR, palang merah itu tadi ya. Kemudian sebagainya. Nah, itu mengikuti pendidikan bela negara melalui pendidikan kewarganegaraan atau PPKN ya. Kemudian di sini ada kegiatan di dalam masyarakat. Nah, di sini kita bisa melaksanakan jam wajib belajar dengan disiplin, kemudian terlibat aktif di dalam kegiatan sosial di lingkungan masyarakat atau lingkungan tempat tinggal kita ya. Nah, kemudian saling menghargai dengan baik antar warga negara Indonesia, kemudian terlibat aktif di dalam kegiatan pelayanan masyarakat, serta kita juga ikut serta dalam mengemukakan gagasan, ide, dan pendapat yang kita miliki ya di dalam masyarakat. Nah, kemudian mengikuti perlombaan 17 Agustus yang diadakan panitia setempat. Nah, jadi anak-anak ini adalah beberapa contoh kegiatan-kegiatan positif yang bisa kita lakukan di rumah, di sekolah, dan di masyarakat ya. Jadi nanti anak-anak juga bisa menuliskan kegiatan positif apa saja yang bisa anak-anak lakukan di rumah, di sekolah, dan di masyarakat ya. Nah, di sini ya, tahukah kamu bahwa kegiatan positif yang dapat dilakukan oleh pelajar di sekolah? Nah, dengan mempelajari fenomena alam yang ada di sekitarnya, kamu dapat memahami apa saja yang sedang terjadi di sekitarmu. Nah, sebelumnya kamu telah melakukan percobaan tentang penjumliman ya. Penjumliman seperti yang sudah kita lakukan kemarin ya. Nah, sebagai salah satu perubahan wujud benda skalor ya, karena kalor. Nah, sekarang kamu akan melakukan percobaan untuk menunjukkan bagaimana perubahan wujud benda yang juga disebabkan oleh kalor, yaitu peristiwa pengkristalan ya. Nah, anak-anak, ini adalah contoh peristiwa pengkristalan. Nah, di sini pengkristalan ialah perubahan benda ya, atau perubahan wujud benda dari gas menjadi padat dengan proses perlepasan maupun penyerapan kalor. Nah, di sini ada contoh peristiwa pengkristalan dengan proses pelepasan kalor, yaitu adalah salju dan gas yang didinginkan. Nah, ini contohnya ya, seperti pada gambar di samping. Nah, di sini contoh peristiwa pengkristalan itu dengan penyerapan kalor adalah pada proses pembuatan garam. Nah, garam dibuat dari air laut, kemudian diluapkan dengan sinar matahari di alam di dalam petak-petak ya, atau petak-petak hingga tersisa kristal-kristal garam. Jadi itu adalah proses pengkristalan. Nah, di sini ada percobaan ya mengenai perubahan wujud benda. Nah, di sini sudah ada bahan, kemudian cara kerjanya. Nah, nanti anak-anak bisa praktikkan di rumah ya dengan bahan yang pertama itu ada 4 buah batu bara untuk membuat tungku, kemudian 1 buah lilin, 1 buah kaleng susu bekas, kemudian air laut atau larutan garam ya jika tidak ada air laut ya, karena di sini kita tidak mungkin mendapatkan air laut, jadi kita bisa menggunakan larutan garam. Nah, kemudian di sini juga ada cara kerjanya. Yang pertama ya, anak-anak buat tungku dengan meletakkan 2 tingkat batu bata secara menjajar. Nah, kemudian berikan ruang di tengah untuk lilin yang telah dinyalakan. Nah, kemudian yang kedua, anak-anak itu isi kaleng susu dengan air laut hingga atau air garam ya, larutan air garam tadi hingga setengah bagian saja, jangan full ya, jangan sepenuhnya ya. Jadi setengah bagian saja ya. Nah, yang ketiga, jika tidak ada air laut tadi, maka kita gunakan larutan 1 sendok garam dapur dengan setengah kaleng air
susu ya. Nah, kemudian letakkan kaleng susu bekas berisi air laut atau larutan garam ke dalam tungku. Kemudian yang kelima, diamkan hingga air di dalam kaleng itu mendidih dan menyusut. Nah, setelah itu baru anak-anak bisa amati apa yang terjadi di dalam air kaleng tersebut ya. Nah, kemudian di sini ya bahannya air laut, kemudian perlakuannya seperti apa, kemudian hasil amatannya itu seperti apa. Nah, di sini kita akan melihat ya. Bahannya itu tadi air laut atau bisa menggunakan larutan air garam. Nah, perlakuannya itu dipanaskan dalam kaleng bekas, kemudian menggunakan lilin yang bertujuan untuk menguapkan air laut agar supaya terbentuk garam. Nah, kemudian hasil pengamatannya itu saat proses pemanasan volume air berkurang karena air laut menguap dan lama kelamaan maka akan terlihat endapan putih yaitu air garam itu tadi ya. Nah, endapan putih semakin banyak dan volume air berkurang hingga akhirnya terbentuk garam yang halus. Nah, kesimpulannya dari percobaan itu tadi ya anak-anak, pembuatan garam dari air laut yang dilakukan dengan cara proses penguapan dengan menggunakan pemanasan lilin menunjukkan perubahan wujud dari benda gas menjadi benda padat atau yang disebut dengan pengkristalan. Nah, di mana peristiwa mengkristal ini merupakan kebalikan dari menyumblim. Nah, jadi anak-anak ini adalah kesimpulan dari percobaan pengkristalan yang sudah kita lakukan tadi dalam proses pembuatan garam. Nah, jadi anak-anak nanti bisa mempraktikkannya di rumah ya dengan menggunakan alat dan bahan serta cara-cara yang sudah kita lakukan tadi ya. Nah, kemudian di sini anak-anak kita lanjut lagi ya. Nah, sebagai generasi penerus bangsa, kamu tentu tahu bahwa pelajar harus berusaha untuk meningkatkan kualitas dirinya. Nah, selain memahami ilmu pengetahuan, seorang pelajar juga harus dapat menyeimbangkan dirinya dengan kemampuan untuk memahami dan meningkatkan keindahan di sekitarnya. Nah, salah satu keindahan yang dapat dinikmati itu adalah seni rupa. Nah, seperti yang sudah ada di bawah ini. Nah, hasil karya seni rupa telah menjadi bagian dari peradaban manusia, termasuk nenek moyang kita pada zaman dahulu. Nah, bentuk seni rupa itu seperti tekstil ya. Ini ada batik tenun, kemudian ada songket dan ada anyaman yang lainnya ya, seperti anyam, kemudian seni ukir, seni lukis, seni keramik, kemudian ada seni patung juga. Nah, keindahan karya-karya seni rupa terdapat pada bentuk dan warnanya. Nah, itu seperti contoh di sini ya. Nah, dengan mengenal berbagai bentuk karya seni rupa, kamu dapat merasakan bagaimana keindahannya itu terasa ya dengan baik. Nah, mari kita simak bacaan berikut ini untuk memahami berbagai jenis seni rupa tanah air sejak zaman dulu ya, sejak zaman nenek moyang. Nah, di sini ada seni rupa daerah Indonesia ya. Nah, seni rupa daerah Indonesia itu merupakan seni rupa yang terdapat di berbagai daerah di Indonesia. Nah, seni rupa daerah dapat juga disebut dengan seni rupa tradisional karena dikerjakan secara turun-temurun di suatu daerah. Nah, seni rupa daerah dapat berupa seni rupa kerajinan, seni lukis, dan seni patung, di mana seni kerajinan itu meliputi seni tekstil, batik, tenun, dan songket. Nah, seni anyam, seni ukir, dan seni keramik ya. Nah, di sini hasil karya seni tekstil dan seni lukis berbentuk dua dimensi, yaitu memiliki ukuran panjang dan lebar ya. Nah, hasil karya seni anyam, seni keramik, dan seni patung ya. Nah, di sini ada seni patung daerah ya. Nah, seni patung daerah itu adalah seni membuat bentuk manusia atau binatang dengan bahan yang lunak atau bahan keras. Nah, di mana patung dari bahan lunak dibuat dengan teknik membentuk ya, sedangkan patung dari bahan keras itu dibuat dengan teknik meraut atau memahat ya. Jadi ini adalah seni patung yang ada di daerah ya. Jadi ini dibuat dengan menggunakan bahan lunak dan bahan keras itu tadi ya.